semuanya. Jadi, kami dari kelompok 15 akan memberikan wawasan baru untuk kalian tentang salah satu sediaan obat di farmasi. Kalian penasaran gak nih apa yang akan kami jelasin? Oke, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bentuk sediaan pulvis. Kalau kalian penasaran, jangan skip videonya dan tonton sampai habis ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kenalan dulu sama tim kita yang ada di video ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Natasha Nadine dengan NPM 22180310114. Kemudian ada Dia Karina Wibowo dengan NPM 22180311032. Selanjutnya ada Ardi Widianto dengan NPM 22180311066. Dan yang terakhir ada Muhammad Raihan dengan NPM 22180311071. Oke, untuk materi yang pertama nih, kalian tahu nggak sih apa itu pulvis? Jadi, menurut Farmakope Indonesia edisi kelima, pulvis atau pulveres adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditujukan untuk pemakaian oral ataupun luar. Mengapa menggunakan sediaan pulvis? Karena ketika kita menggunakan sediaan pulvis, alasannya itu yang pertama keuntungannya alternatif bagi yang tidak bisa menelan obat besar sehingga bisa dijadikan sediaan pulvis. Untuk yang kedua, pendosisan lebih akurat dan terkontrol. Yang ketiga, pilihan untuk penyerapan yang lebih cepat. Dan yang keempat yaitu stabilitas sediaan yang tinggi dan praktis. Adapun keterbatasan atau kekurangan dalam sediaan pulvis yaitu yang pertama, kesulitan dalam penimbangan. Meskipun pengukuran dosis dapat lebih akurat dengan sediaan pulvis, pengukuran yang tepat memerlukan keahlian dan alat yang sesuai. Jika tidak diukur dengan hati-hati, ada risiko dosis yang tidak tepat. Yang kedua, rasa dan kesenangan konsumen. Beberapa sediaan pulvis dapat memiliki rasa dan tekstur yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang. Yang ketiga, tidak cocok untuk beberapa bahan aktif. Tidak semua bahan aktif cocok untuk dikonsumsi dalam bentuk sediaan pulvis. Beberapa bahan aktif mungkin sulit untuk diubah menjadi bentuk yang stabil. Untuk cara pembuatannya yaitu untuk langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan bahan. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan pulvis. Untuk yang kedua yaitu penghalusan bahan. Bahan-bahan yang sudah disiapkan yaitu dihaluskan. Yang ketiga yaitu pencampuran. Campurkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Yang keempat yaitu pengujian. Baik itu pengujian dari segi tekstur, organoleptis, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis pulvis berdasarkan cara penggunaan yang kita lakukan. Jadi ada 5 cara yang bisa kita gunakan dalam pulvis ini. Yang pertama itu pulvis ad unsum externum. Nah, ini kan ada kata externum ya, artinya luar. Berarti pulvis ini dipakai untuk pemakaian luar, contohnya kayak kulit. Nah, ini biasanya pakai di bedak tabur untuk antiseptik atau mungkin antifungi. Terus ada pulvis ad unsum internum. Nah, ini kan kalau ini internum, artinya itu buat obat internal, biasanya diminum. Bentuknya mungkin bisa puir atau semacamnya. Terus ada pulvis effervescens. Nah, pulvis effervescens ini biasanya digunakan untuk menghasilkan gas-gas gelembung. Jadi kayak biar lebih fresh rasanya kepada kita. Nah, yang biasanya ini masang dilarutkan dalam air dulu, ya air akan diminum. Terus ada pulvis granulatus. Nah, pulvis ini berbentuk butiran kasar, seperti granul. Ini digunakan untuk penyediaan suspensi atau larutan obat. Berarti ini yang bakal dibikin untuk bikin obat atau obatan larutan atau mungkin suspensi. Terus ini pulvis instan. Nah, pulvis instan ini biasanya pulvis yang benar-benar larut sama air. Jadi nggak perlu ada perwakilan khusus, tinggal masukin ke air langsung jadi obatnya.
Untuk selanjutnya adalah penyimpanan sediaan pulvis. Nah, untuk penyimpanan sediaan pulvis ini pasti berbeda dengan obat yang lainnya juga karena bentuk dari sediaan pulvis itu juga berbeda. Nah, di sini ada 6 cara yang harus diperhatikan terkait penyimpanan pulvis tersebut. Yang pertama itu simpan di tempat yang kering. Karena pulvis ini berbentuk bubuk, otomatis sediaan ini sangat mudah untuk menyerap air. Nah, jika sediaan ini menyerap air padahal belum masih dikonsumsi, kemungkinan makan obat tersebut zatnya akan terkontaminasi atau mungkin berubah yang akhirnya tidak memiliki efeknya lagi. Yang selanjutnya itu adalah lindungi dari sinar matahari langsung. Untuk beberapa obat, apalagi terutama untuk obat internal biasanya kan memiliki zat. Nah, zat-zat ini bisa aja teroksidasi akibat sinar matahari. Makanya jangan terlalu sering dipaparkan sinar matahari. Yang ketiga itu pertahankan suhu yang tepat. Nah, kan namanya pulvis ini walaupun kering, tapi juga harus ada di suhu kamar, suhu normal. Kalau misalnya ada suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, zatnya akan bereaksi secara khusus atau mungkin bentuknya akan juga hancur. Yang keempat itu hindari kontaminasi. Nah, maksud dari hindari kontaminasi ini gimana cara kita penggunaan pulvis tersebut. Jangan sembarangan membuka dan tutup wadah dan meninggalkan begitu saja. Pastikan wadah itu tertutup rapat. Dan kelima itu perhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, untuk semua obat pasti harus diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Karena percuma saja jika kita memakai obat tapi obat itu sudah kadaluarsa. Yang keenam itu simpan dalam wadah sesuai. Nah, tadi kan kita udah lihat cara penggunaan pulvis itu berbeda-beda, pasti juga penyimpanan yang berbeda. Contohnya kayak misalnya buat eksternal pasti bentuknya berupa botol yang ada lubangnya atau mungkin berupa tutup keramik yang akan bisa diolesin. Sedangkan buat yang internal pasti berbeda juga, bisa aja menggunakan saset plastik atau mungkin puyer. Lalu, apa sih contoh produk sediaan pulvis? Contoh produk sediaan pulvis adalah Caladin Powder. Caladin Powder sendiri merupakan sediaan topikal yang digunakan dengan cara dioleskan pada kulit untuk mengobati gatal karena biang keringat, udara panas, gigitan serangga, dan juga dapat dijadikan sebagai anti alergi serta dapat memberikan efek sejuk pada kulit. Caladin powder mengandung kalamin yang berfungsi untuk mengatasi rasa gatal, zinc oxide yang berfungsi sebagai antiseptik ringan, camphor yang berfungsi untuk mengatasi rasa gatal, dan mentol yang berfungsi untuk memberikan sensasi dingin. Caladin tersedia dalam bentuk sediaan powder dan lotion yang berbahan dasar air sehingga cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Cara penggunaan Caladin powder sendiri sangat mudah, yaitu dengan cara menaburkan Caladin powder pada bagian tubuh yang membutuhkan. Lalu, oleskan setiap habis mandi atau bila berkeringat sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi itu dia pembahasan kita mengenai salah satu bentuk sediaan obat di farmasi yaitu pulvis. Jadi untuk kalian yang masih bingung, semoga terbantu dengan video kali ini. Thanks for watching. Bye. Oke, jadi itu dia pembahasan kita mengenai salah satu bentuk sediaan obat di farmasi yaitu pulvis. Jadi untuk kalian yang masih bingung, semoga terbantu dengan video kali ini. Thanks for watching. Bye.